Kalau kita ngomongin pantun tuh asosiasi kita pasti ke pantun Melayu ya. Yang 4 bait misalnya AB kayak gitu yang kita terima dari SD itu udah begitu. Jalan-jalan ke pasar Minggu, jangan lupa beli semangka. Nah, bukan yang Bukan begitu. yang seperti itu. Kalihan kami kakubuh lagu Parantina kasuno pundung parantina ngaleri hanu kari si parantina. Jangan pikir riset kajian itu cukup seminggu. Iya, 2 minggu. iya. Akhirnya saya pilih satu Kipantun saja yang itu saya ikutin selama 4 tahun ini kemanapun dia pergi. Jadi Kipantun pergi ke ladang ikut. Ikut. Keseluruhan hidupnya orang Baduy sebetulnya kan ritual dan ritual ya. Menanam padi bagi mereka adalah ritual. Carita pantun bisa meresapi, bisa membuat bahagia sehingga proses penanaman padinya itu juga bagus. Kenapa cerita pantun di Baduy bertahan? Karena mereka masih memiliki fungsi tadi di dalam masyarakatnya. Teks lisannya cerita pantun ini itu menjadi panduan bagi hidup orang Baduy. Berjumpa kembali di Dialog Sejarah Historia.id. Kawan-kawan, terima kasih yang terus selalu mensupport media sosial baik itu Instagram, YouTube atau tentu saja website Historia.id. Dan di Dialog Sejarah kali ini kita akan ngobrol terkait carita pantun Baduy. Nah, di sebelah saya sudah ada Kang Nidu Paras Erlang. Apa kabar, Kang? Baik, Kang. Sehat. Oke, terima kasih. Ini Kang Nidu sedang S3 sekarang ya? Iya. Sedang S3 di FIB UI. di FIB UI, fokus pada kajian tradisi lisan. Nah, kawan Historia, Nidu ini sedang S3 di FIB UI, fokus pada kajian tradisi lisan yang juga fokusnya lagi adalah carita pantun Baduy. Nah, carita pantun Baduy. Lalu sebelum ke cerita pantun Baduy, dulu juga S2-nya di UI. Ya, sama. Kajian tradisi lisan Kajian juga. tradisi lisan juga. Dan selain lagi studi di UI, Nidu juga dosen di Di Unpam, Universitas Pamulang. Lalu juga banyak karya-karya sastranya. Apa aja tuh? Ya, pernah nulis kumpulan cerpen. Oke. Terakhir nulis novel 2020 lalu. Betul, ada novel, ada cerpennya. Seingat saya dulu ada apa, Larangku. Ya, itu pertama sekali itu, 2011. 2011, kumpulan cerpennya teman-teman bisa dicek. Kemudian ada kumpulan, Ada novel aku ingat ada ini, Lada Hitam. sebutir Lada hitam lada hitam di dalam pusar. di dalam pusar. Itu juga Kumpulan cerpen. kumpulan cerpen. Dan terakhir 2020 itu novelnya Burung Kayu, memperoleh Kusala Sastra Katulistiwa. Jadi orang hebat, keren. Dalam dunia sastra Indonesia namanya banyak didiskusikan, karyanya namanya. Dan tentu saja di Dialog Sejarah ini kita boleh juga nanti kapan ada sempat kita spill sedikit seperti apa Burung Kayu. Atau sekarang aja, sebelum ngomongin cerita pantun. Oh ya. Prolog aja nih. Burung Kayu itu apa sih sampai dapat Kusala Sastra Katulistiwa, penghargaan bergengsi di dunia sastra Indonesia? Ya, oke. Terima kasih Kang Ubay. Burung Kayu itu novel, dia settingnya di Mentawai, jadi berkisah tentang masyarakat Mentawai gitu. Saya residensi di Mentawai selama 2 bulan untuk nulis novel itu, untuk merasakan atmosfer sebetulnya kehidupan masyarakat Mentawai. Sama ya sebelumnya riset sekitar 4 tahun, lalu nulis novel gitu. Nah, kebetulan novel itu ya diterbitkan, diikutkan sayembara di DKJ, tidak jadi juara, cuman jadi menarik perhatian, diterbitkan lalu dapat penghargaan Kusala. Jadi ngomongin soal masyarakat Mentawai sebetulnya. Jadi tidak jauh-jauh dari konteks Masyarakat adat. pendidikan ya, masih ngomongin masyarakat adat
yang di novel Burung Kayu itu di Mentawai. Di Mentawai. Di Mentawai itu Mentawai itu nyebrang dari Sumatera Barat. Dia masuknya ke Sumatera Barat, nyebrang lagi. Jadi teman-teman atau kawan historia yang mau tahu tentang sekelumit kehidupan masyarakat Mentawai dalam konteks sastra Indonesia bisa membaca novelnya Nidu Burung Kayu. Ya. Nah, masih ini sedikit lagi tentang itu. Saya pikir sastra Katulistiwa ini penghargaan yang cukup bergengsi di Indonesia ya. Ya mungkin. Prosesnya gimana itu? Penjuriannya nggak pernah tahu seperti apa ya. Tapi itu memang sudah 20 tahun waktu itu. Dan tahun 2020 itu adalah tahun ke-20 jika saya tidak salah. Nah, tapi itu digagas Richard Oh, dia meninggal tahun 2002 kalau tidak salah, 2022. Nah, itu sempat vakum. Jadi justru baru ada lagi baru-baru ini nih, 2025. Nah, 1 bulan lalu atau beberapa minggu lalu baru diumumkan untuk pemenang Kusala 2025. Iya. Itu salah satu penghargaan paling bergengsi di Indonesia. Betul. Untuk sastra. Untuk sastra ya. Dan si Burung Kayu itu juga tadi ya, di-spill sedikit mendapatkan salah satu novel yang menarik perhatian juri. Yang menarik perhatian juri di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta. Dan itu tahun juga, sebelumnya. Dan itu juga salah satu lembaga yang ya punya kapabilitas tinggi untuk menerbitkan novel-novel yang ya untuk sayembara novel di dan DKJ dan rutin gitu. Dan rutin waktu itu salah satu jurinya siapa ya? Nukil Amal, Zenhai begitu. Nah, kawan historia, selain tadi ngomongin sastra dan tentu saja dalam konteks tradisi lisan, Nidi ini tadi sudah disebutkan bahwa sedang S3 di UI, fokus pada tradisi lisan dan fokus lagi di Carita Bantun Baduy. Sudah hampir tahun ke-6 ya? Sejak tahun ke-4 dari 2021. Tahun ke-4. Jadi jangan pikir riset kajian itu cukup seminggu, 2 minggu. Nidu sudah masuk tahun ke-4 hanya untuk Carita Pantun Baduy. Gimana diceritain pertama kali 2021 itu ke Kanekes atau bagaimana ininya perjalanan awal menemukan Carita Pantun sebagai objek dalam kajian tradisi lisan ini? Iya, sebetulnya sepulang dari Mentawai itu ketika selesai nulis novel, kan beberapa pertanyaan dari kawan-kawan tuh, kenapa sih nulis Mentawai gitu? Kan kita juga punya beberapa masyarakat adat di Banten, ada Baduy, ada Kasepuhan dan lain-lain. Ya jawaban saya hanya ngeles-ngeles aja pada saat itu. Tapi kemudian mungkin juga terpancing pertanyaan semacam itu, akhirnya mulai mencari-cari apa sih yang mungkin menarik gitu di Baduy kah atau di Kasepuhan. Nah, kebetulan 2021 ketemu sama bukunya Wim van Janten. Nah, Van Janten ini dia nulis tentang musik sebetulnya, musik Baduy. Itu hasil risetnya dia dari tahun 70-an. Sampai terakhir dia ke Baduy itu 2016. Nah, dari buku dia tuh ada satu chapter yang ngomongin Carita Pantun. Dan dari pembahasannya, saya menemukan banyak sekali peluang yang masih bisa digarap terkait Carita Pantun yang ada di Baduy. Akhirnya dari situ mulai cari referensi terkait Carita Pantun yang ada di Sunda terutama, Jawa Barat dan Banten. Ada banyak temuan peneliti sebelumnya yang berbicara Carita Pantun justru dari teks yang sudah dipublikasikan. Ada misalnya rekamannya Ai Prosidi, ditranskrip, itu tahun 70-an. Nah, kebanyakan penelitian setelah tahun 70-an itu berangkatnya dari teksnya itu. Dari teks hasil transkripsinya Ayib. Betul, tidak ke lapangan lagi. Tidak ke lapangan. Jadi dari teks mereka mengkaji, jadi yang jadi sumber primernya hanya teks. Hanya teksnya. Gulung teksnya gitu ya. Iya, dan itu terjadi bertahun-tahun.
karena jumlah penuturnya juga makin berkurang. Jumlah si juru pantun ini, atau di Baduy disebut Ki Pantun gitu. Oke, Pak Wim Panjanten ya, Wim peneliti Panjanten, dari Belanda. Iya, kawan Historia. Jadi saya 2022 lalu pernah juga ke Belanda, dan saya bertemu sahabatnya Pak Wim yang adalah kurator. Sahabat ini kurator di Museum Multatuli. Lalu ngobrol tentang Pak Wim, dan beliau ngomong, oh iya, Wim pernah cerita ada anak muda di Banten yang email dia nanya terkait cerita pantun, padahal jarang sekali dan hampir tidak ada. Iya, gitu. iya. Dan ternyata anak muda itu adalah Ya, Nido. ya betul. Saya sempat kirim email ke dia, ngobrol mau apa ya kira-kira bisa saya dalami lebih lanjut gitu. Nah, sebenarnya carita pantun Baduy itu apa? Ada 3 kata ya, carita, pantun, dan Baduy. Oke. Bisa dijelasin sedikit mungkin? Kalau sebetulnya kalau kita ngomongin pantun tuh asosiasi kita pasti ke pantun Melayu ya. Yang 4 bait misalnya, AB kayak gitu yang kita terima dari SD itu udah begitu. Nah, tapi itu berbeda dengan yang disebut dengan carita pantun di Tatar Sunda terutama. Carita pantun di Sunda itu dia epos dinyanyikan oleh seorang juru pantun. Biasanya pakai alat musik, kacapi begitu sambil mengiringi pertunjukannya itu. Itu bisa berlangsung sekitar 4 jam, 5 jam dinyanyikan sama dia. Ya isinya di beberapa bagian memang mirip pantun, ada yang memang punya rima tertentu, tapi di bagian-bagian yang lain isinya ya dia cerita. Ada tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, ada ya cerita tertentu yang adegannya peperangan dan sebagainya. Ada cerita yang lain adegannya justru bertani begitu. Dia lebih kepada cerita sih yang dinyanyikan. Ya, jadi mudah-mudahan bisa menggambarkan bahwa pantun dalam konteks carita pantun Baduy ini bukan pantun Melayu yang seperti kita biasa untuk membuka acara, menutup acara. Ya. Jalan-jalan ke pasar Minggu, jangan lupa beli semangka. Misalnya. Nah, bukan yang Bukan begitu. yang seperti itu. Ini adalah epos yang dinyanyikan, kemudian juga bisa berjam-jam. Nah, Baduy. Jadi carita pantun Baduy hanya ada di Baduy atau seperti apa? Secara umum carita pantun tuh ada di semua daerah di Tatar Sunda ya, di Jawa Barat dan Banten. Dulu sekali banyak diidentifikasi ya, di Cianjur ada, di Garut ada begitu. Cirebon juga ada. Nah, tapi tadi karena dari tahun 70-an aja dianggap sudah hampir punah. Para penuturnya terus berkurang. Baduy ini justru menjadi satu-satunya desa hari ini yang jumlah penuturnya saya identifikasi paling banyak. Ada 24 orang di sana. Di satu desa itu. Sementara di Jawa Barat dan Banten secara umum paling cuma 1-2 orang penuturnya. Itu memang susah atau memang tidak ada regenerasinya? Ya, tidak ada regenerasi sih, karena apa ya? Mungkin sebagai sebuah pertunjukan juga tidak terlalu menarik untuk anak muda ya. Dia hanya solo sendirian bermain begitu, pakai alat musik, kacapi, sederhana sekali kalau orang Baduy, dan cenderung monoton. Nyanyiannya monoton gitu. Beda banget dengan hiburan dangdut misalnya. Betul. Beda sekali. Karena konteksnya juga carita pantun ini terkait ritual. Ritual, ya? betul. Bukan hiburan, bukan pertunjukan. Nah, ngomong-ngomong terkait ritual nih, atau cerita pantun sebagai bagian dari ritual yang masih ada di Baduy ya, di Kanekes. Nah, artinya terbatas dong. Apanya? Penontonnya? Bukan penontonnya. Jadi secara fungsi di cerita pantun itu untuk apa aja? Untuk peristiwa apa, ritual apa? Oke, kalau di Baduy memang hanya untuk ritual. Tapi ritualnya sendiri banyak. Karena keseluruhan hidupnya orang Baduy sebetulnya kan ritual dan ritual ya. Menanam padi bagi mereka adalah ritual. Jadi ketika menanam padi, ada carita pantun. Mengobati padi juga ada carita pantun. Panen padi ada carita pantun. Setelah itu padi dimasukkan ke lumbung, ada juga carita pantun.
Saya dengar ada istilah apa ngareremokeun. Ngareremokun tuh nanam padi, menikahkan. Itu nanam. Ya, menikahkan Oke. benih padi dengan bumi. Nyi Pohaci, Sang Hyang Asri, dengan Sang Hyang Paratewi, bumi. Itu diiringi oleh Carita carita pantun. pantun yang dimainkan oleh Ki Pantun. Ya, Apalagi selain tadi nanam, Mm-mm. ngobati Ngobati padi, panen. panen, sunatan, hitanan ya, pernikahan, masukin padi ke dalam lumbung. Ada juga yang mereka itu perah-perahan disebutnya, tapi ini sangat sakral. Setahun sekali mereka lakukan. Terus ada juga yang melahirkan, lahiran. Ada beberapa lagi yang sulit diidentifikasi. Untuk ini, untuk rumah itu kayak bikin rumah baru. Nah, kalau di dunia kita sehari-hari mungkin biasanya ngundang orang untuk selamatan. Nah, orang Baduy itu kalau rumah baru mau ditempatin, ngundang juru pantun di rumah yang akan ditempati. Atau juga selamatan kampung. Selamatan kampung tuh itu 7 tahun sekali. Jadi 7 tahun sekali kampung itu harus mungkin semacam diruat begitu. ruat bumi, ruat kampung. Ruat kampung. Nah, itu carita pantun yang dibawakan. Nah, banyak sekali tadi pola hidup, laku hidup orang Kanekes adalah ritual. Ya. Menarik sekali, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah ke Baduy tentu saja mungkin ya menikmati alam, lingkungan. Iya. Tapi ternyata ada banyak ritual yang juga itu diiringi oleh carita pantun. Atau ketika ritual itu carita pantun itu disampaikan ya. Nah, kalau konteksnya carita, berarti ada cerita yang disampaikan. Ya, ada kisah. Ada kisah. Nah, apakah di setiap ritual tadi yang disebutkan, misalnya ketika ngareremokeun pare atau mengawinkan padi dengan bumi, sama kisah yang disampaikan dengan ketika panen atau ketika pernikahan, gimana itu? Beda justru. Kalau di Baduy ya, di Baduy itu justru si carita pantun ini, teksnya, teks lisannya yang dinyanyikan itu sangat tergantung sama konteks ritualnya. Kalau konteksnya nanam padi, carita pantunnya adalah berkisahnya tentang nanam padi. Kalau dia konteks ritualnya panen, isi cerita pantunnya tentang panen. Kalaupun tokoh-tokohnya mungkin sama, tapi peristiwanya berlanjut gitu. Nah, saya justru di penelitian saya untuk disertasi karena mengambil 3 peristiwa ritual itu dari nanam, ngobati, dan panen. Ketika dilihat lebih lanjut isi teksnya, teks lisannya, ternyata ceritanya bersambung. Jadi satu kesinambungan cerita ini. Nanam, ngobati padi, dan panen. Masing-masing 4 jam, itu kan berarti 12 jam. 12 jam. Kalau dia dituturkan sekaligus gitu. Artinya memang bukan satu cerita utuh sebetulnya ketika untuk satu peristiwa ritual. Tapi konteks ritualnya, teks ritualnya bergantung sama konteks. Nah, dan teksnya itu jangan dibayangkan teks tulis ya. Ya, teks lisan. Teks yang dimaksud adalah teks lisan. Makanya juru pantun atau Ki Pantun ini sedikit, mungkin karena berat itu juga. Ya, karena belajarnya secara lisan. Dan itu saya dengar belajarnya itu juga Cukup lama. tidak cukup setahun 2 tahun. Ya, ada kasus Ki Pantun yang jadi informan utama saya, Kang. Itu dia belajarnya tuh sekitar 7 tahun dari 8 orang guru. Dia guru terakhir yang ke-8 itu, dulunya cuma 7 guru gitu. Tapi ketika umurnya sudah lebih dari 40 tahun, dia diminta secara adat untuk menguasai satu carita pantun yang bagi orang Baduy itu penting. Sementara penuturnya sudah sangat sepuh. Nah, akhirnya dia diminta untuk belajar lagi. Padahal usianya waktu itu udah 45 gitu. Akhirnya dia belajar tuh kepada juru pantun sebelumnya untuk satu carita pantun yang khusus itu. Itu juga cukup lama gitu. Sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Untuk satu cerita. Untuk satu cerita aja. Padahal tadi ritualnya banyak dan itu ceritanya berbeda-beda. Berbeda-beda. Sebagai bagian dari ritual, tentu saja carita pantun Baduy punya media. Ada apa? Ada benda-benda. Ya, ya.
Nah, bisa di spill sedikit seperti apa kacapi sedikit Oke. saja sebagai pengiring. Kemudian ada apalagi selain kacapi, ada pare. Hmm. Kemudian ada apalagi misalnya gitu. Ya, di Baduy itu carita pantun tuh memang hanya diiringi oleh kacapi ya. Kacapi itu alat musik petik. Di daerah Sunda yang lain berkembang kacapi itu, ada yang sangat besar, ada yang kecil, ada yang sangat sederhana gitu. Di Baduy itu kecil sekali, dia senarnya cuma 9, 12, 13 begitu, dan si juru pantunnya memetik kacapi sambil menyanyikan carita pantun. Nah, di daerah lain itu biasanya pertunjukan carita pantun itu dilengkapi dengan sesajen. Ada banyak sekali biasanya sesajennya. Di Baduy justru menarik, sesajen itu saya melihatnya justru nggak ada. Tidak ada sesajennya. Yang ada adalah benda-benda simbolik yang justru berkaitan dengan ritualnya. Misalnya kalau tadi ritualnya adalah nanam padi, maka yang dihadapi oleh si juru pantun, oleh si ki pantun itu adalah benih padi yang akan ditanam. Sangat logis ya. Iya, Jadi ada benih padi, makanya dituturkan cerita supaya ini kontekstual. Gitu. ini sakralisasi sebetulnya kan gitu. Ritualisasi terhadap si benih padi itu, karena benih padi itu akan ditanam. Oke, kalau itu mau nanam. Mau Kalau nanam. mengobati misalnya. Mau mengobati padi, yang dihadapi oleh ki pantun adalah obat padi. Obat padi itu dari daun-daunan, buah-buah tertentu, akar-akar tertentu, terus abu dapur dan sebagainya. Nah, makna simbolik dari barang-barang itu atau yang disajikan ketika cerita pantun itu dibawakan seperti apa sih sebenarnya? Selain tadi, ya secara konteksnya pas gitu. Iya, iya. Kalau misalnya kita ambil contoh yang nanam padi. Di nanam padi selain benih padinya itu sendiri, itu ada cermin misalnya digabungkan ya di dalam benih padi itu. Ada sisir, ada minyak, ada keris dan sebagainya. Secara simbolik orang Baduy memaknai itu adalah co'o nyipohaci, mainan. Cocoan. Cocoan. Oke. Dia mainan untuk menyenangkan Dewi Padi. Nah, maka sebelum dia ditanam, si Dewi Padi ini, dia diberikan sesuatu yang memang dia sukai. Ada, ya kayak ini ya, kalau sekarang anak-anak Dirayu sedemikian rupa. anak-anak perempuan misalnya, Ya. kalau main boneka ada sisirnya, Ya, ada cermin, betul. gitu. Ada minyak. Ada minyak. Oke. Supaya ketika dikasih carita pantun bisa meresapi, bisa membuat bahagia sehingga proses penanaman padinya itu juga bagus. Ya, harapannya kan begitu. Gitu, secara simbolik ya. Baik. Nah, tadi selain nanam, kemudian mengobati padi, panen, ada juga ritual di luar konteks terkait padi. Pertanian. Ya. Misalnya tadi menyebutkan untuk yang rumah baru. Ya. Apakah barang-barangnya seperti apa? Beda lagi. Kalau untuk rumah itu, menghuni rumah baru misalnya, barang-barangnya itu diantaranya air yang diambil dari beberapa mata air. Disimpan gitu, dihadapi oleh si ki pantun. Terus benang kanteh itu benang putih yang dibuat dari kapas, yang nantinya itu akan dipakai sebagai gelang si pemilik rumah. Orang Baduy itu, semua orang Baduy selalu pakai, ada gelang di tangannya. Perempuan di tangan kiri, laki-laki di tangan kanan begitu. Atau mungkin saya kebalik ya, kurang lebih begitu. Itu mereka dapatkan salah satunya, gelang-gelang itu dari ritual menghuni rumah baru. Ya, tiap tahun ada juga ritual yang memang untuk mendapatkan gelang itu juga. Terus misalnya ada daun-daunan tertentu, rumput-rumput tertentu yang itu dianggap sebagai penolak bala. Yang setelah ritual carita pantun misalnya, rumput-rumput dan daunan itu ditaruh di depan pintu. Oh iya. Di rumah itu sendiri. Iya, disebutnya tuh daun pelah. Ya, atau daun apa salah satunya ya? Ya, ada rumput palias misalnya. Palias. Terus ada juga daun janur.
Janurnya bukan janur, bukan kelapa ya, tapi buah kaung, Iya. janur dari daun kaung. Iya. Saya menemukan itu di Cigaclung ya. Iya. Waktu saya 10 tahun jadi guru di SMP Satap 3 Sobang, tetangga Baduy. Itu di atas pintu itu ada itu. Ada daun-daunan. Ada daun-daun yang diselapkan, di sate gitu. Diselapkan di bilik Ya. sebagai penolak bala. Penolak bala. Gitu. Jadi saya jadi ingat ya, manusia-manusia modern terkoneksi dengan rumah itu lewat handphone, ngecek ada CCTV di rumah ada apa. Ya. Orang Kanekes tadi ya ada gelang Kapuru namanya. Gelangnya kapuru. gelang kapuru yang itu didapatkan ketika misalnya punya rumah baru, ada proses ritual cerita pantun, gelang itu diritualkan, kemudian dipakai. Ya, sebenarnya ada konektivitas Iya. dengan rumah, dengan tempat tinggal, Betul. sehingga tidak akan pergi ke rumah lain. Gitu. Iya. Iya. Nah, saya dengar juga cerita pantun ini tidak pernah dilakukan siang hari. Oh ya, kalau di Baduy. Kalau di Baduy. Kalau di Baduy. Gimana itu? Sebetulnya kalau lihat konteks sejarah di Tatar Sunda secara umum, dari dulu cerita pantun memang dibawakannya malam hari, selalu malam hari. Ini mungkin berkaitan sama aktivitas masyarakat pedesaan yang siang hari itu bekerja di ladang, di sawah, dan lain-lain. Malam harilah aktivitas mereka untuk ritual atau untuk berkesenian. Nah, di Baduy sendiri itu berlangsung sampai hari ini. Sebetulnya di Subang ada satu juru pantun misalnya, yang dia sekarang bisa siang hari, bisa sore hari, bisa kapan saja tergantung permintaan yang punya rumah misalnya, yang punya hajat. Di Baduy enggak, sampai hari ini hanya boleh dilakukan pada malam hari. Tidak boleh siang hari. Jadi tidak boleh siang hari itu mungkin juga larangan bagi mereka. Mungkin dulunya kaitannya sama aktivitas malam dan siang. Siang bekerja di ladang, ya malam di rumah. Oke. Nah, kalau artinya ketika panen itu berarti malam hari sebelum peristiwa panen, sebelum panen. Sebelum, betul. Kalau panen itu di Baduy, cerita pantun ini harus dituturkan di tengah-tengah ladang. Biasanya di tengah ladang itu mereka bikin saung, bikin gubuk. Gubuknya kadang kecil saja, kadang juga tidak berdinding. Ya udah di gubuk itulah membawakan cerita pantun. Ki pantun itu bisa semalaman di sana. Iya. Sebelum besok pagi padinya dipanen. Di besok pagi itu hanya malam ini mantun misalnya. Besok pagi itu si yang punya ladang itu akan mengambil induk padi yang akan sepasang induk padi gitu ya. Indung pare mereka nyebutnya. Nah, itu prosesnya 3 hari itu. Jadi hari keduanya itu hanya dimantrai. Hari ketiganya pagi dan sore hanya dimantrai. Nah, pagi berikutnya itu baru dipanen secara umum. Jadi tidak langsung besok harinya dipanen semua satu ladang, tapi ada proses-proses lagi. Baik. Nah, apakah setiap yang punya ladang itu harus mengundang ki pantun? Artinya harus banyak orang yang bisa mantun, atau bagaimana penjadwalan kalau misalnya ladangnya luas ini dan sebagainya? Yang Nido ketahui dan 4 tahun nih di dalam Baduy ngikutin ki pantun. Pada dasarnya tidak semua orang mengundang ki pantun untuk aktivitas ritual mereka ya, apalagi ritualnya ritual perorangan. Kalau ritualnya untuk komunal, misalnya ladang komunal tuh ladang sakral yang ada di Baduy Dalam. Humaserang namanya. Itu pasti dituturkan oleh cerita pantun. Nah, tapi untuk huma-huma perorangan itu ada yang memanggil ki pantun, ada yang tidak. Sangat tergantung pada ya mungkin mereka punya untuk kebutuhan ritualnya itu sendiri, untuk mungkin honor ki pantunnya, untuk selamatannya, makan-makannya dan sebagainya. Ada juga yang tidak. Yang tidak tuh yang penting kan mereka menguasai mantra-mantra yang harus mereka tuturkan ketika melakukan proses ritual. Baik. Kawan Historia,
banyak sekali yang tadi dibahas terkait ritual ya, ritual dan kaitannya dengan atau konteksnya dengan carita pantun. Nah, jadi tadi ini ritual ya, bukan pertunjukan. Jadi kita seperti bukan. nonton. Bukan. Bukan ya? Bukan. Malah cenderung nggak bisa ditonton, Kang. Cerita pantun di Baduy itu. Bayangkan begini, tengah malam di tengah ladang di sebuah gubuk nggak ada listrik, kita mau nonton di mana? Sementara gubuknya saja ukurannya cuma 2 kali 1,5 meter misalnya, nggak ada listrik. Kita mau nonton di mana tuh? Nggak bisa. Kita mau duduk di tanah juga ya nggak. Atau kita duduknya di belakang si Kipantun itu. Jadi tidak memungkinkan kondisi penuturan carita pantun itu menjadi sebuah pertunjukan. Kondisinya saja tidak memungkinkan. Bahkan kalaupun itu dilangsungkan di dalam rumah. Tadi misalnya untuk ritual rumah baru. Si juru pantunnya biasanya ditempatkan itu di dalam kamar. Yang dia persis berada di depannya adalah dinding. Jadi dia tidak diposisikan secara strategis untuk bisa kita tonton berhadap-hadapan gitu. Oke. Nggak bisa. Nah, para pendengar untuk yang dilakukan di rumah aja, yang mendengarkan biasanya di luar rumah. Atau di ruang tengah, sementara juru pantunnya ada di dalam kamar. Dan itu setiap tahunnya atau setiap peristiwa mantun, itu proses menghadapnya itu tiap harinya beda. Mereka harinya punya beda. aturan. Itu kalau Van Janten bilangnya mungkin aturan ini tuh aturan kaitannya dengan nanam padi. Karena nanam padi itu juga mereka punya aturan hari apa nanamnya menghadap mana. Juga ada yang mereka percayai sebetulnya Papadon Lempang. Papadon Lempang itu semacam kalau kita mau pergi hari ini untuk bekerja di ladang, sebaiknya kita menuju arah mana dulu agar hasil yang kita peroleh itu sesuai yang kita inginkan. Keluar panduan melangkah. Panduan melangkah. Kalau pekerjaan kita ada di utara, tapi ternyata kita harus pergi ke keluar rumah itu jangan langsung ke utara gitu, tapi mungkin harus ke arah selatan dulu, berputar gitu, baru nanti ke utara, karena itulah yang lebih baik. Nah, ada panduan-panduan semacam itu. Nah, ini ternyata berkaitan dengan cara atau arah menghadapnya si juru pantun. Kipantun di Baduy ini kalau malam tertentu dia akan menghadap utara, malam tertentu akan menghadap selatan, malam tertentu akan menghadap tenggara begitu. Iya, saya jadi keinget ini. Keinget katanya orang-orang kreatif itu kalau pergi dengan kembali itu jalannya harus berbeda. Ya, itu juga. Jangan jalur yang sama. Jangan jalur yang sama. Mungkin akan menemukan peristiwa yang berbeda, akan menemukan horizon yang berbeda, akan menemukan sesuatu di jalanan itu yang berbeda juga. Kalau rutenya sama, itu lagi ya sama juga. Sama juga. Baik, menarik sekali, inspiratif dan tentu saja memberi kita banyak hal yang jarang sekali terbuka di Kanekes atau di Baduy. Nah, Nidu 4 tahun ini mengikuti salah satu dari 24 ya? Ya, saya akhirnya fokus ke satu Kipantun saja, karena tidak semua Kipantun bisa diajak ngobrol, tidak semua Kipantun enak untuk ditanyai, ada juga yang memang menolak gitu, tidak mau membicarakan carita pantun, ada juga yang memang kesulitan menjelaskan dan sebagainya. Akhirnya saya pilih satu Kipantun saja yang itu saya ikutin selama 4 tahun ini kemanapun dia pergi. Jadi Kipantun pergi ke ladang ikut. Kipantun tidur ikut tidur. Betul, makan. Nah, saya dengar di awal-awal itu hampir berapa bulan pertama tidak dapat, dalam artian bukan tidak dapat apa-apa. Jadi belum masuk ke wilayah kajiannya ya? Belum. Di 2021 itu sebetulnya 2 bulan saya tinggal di sana. Tidak di dalam desa Kanekes, tapi lebih banyak di ladang, karena si Kipantun punya saung di ladang. Saungnya lebih memadai ketimbang rumah beliau di desa Kanekes. Lebih memadai dalam artian
karena di luar desa Kanekes ada listrik, Lebih proper lah gitu. bisa ngecas HP dan sebagainya untuk saya sendiri gitu ya, untuk kebutuhan rekaman dan lain-lain. Itu sebetulnya lebih pada cara bagaimana saya bisa mendekati beliau. Jadi ngomongin carita pantun tuh belum jauh-jauh amat, hanya bagaimana dia percaya, dia mau menerima saya ketika dia mau lebih banyak bercerita tanpa saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Karena beberapa pertanyaan yang saya konfirmasi ulang di tahun-tahun berikutnya, misalnya Kang, saya 2021 mempertanyakan satu hal. Lalu itu saya konfirmasi di tahun 2023. Ternyata jawabannya berbeda. Yang saya pahami kemudian, pertanyaan saya yang salah di tahun 2021 itu. Bukan dia yang tidak menjelaskan, tidak bisa menjelaskan, atau dia nggak mau ngebuka, tapi cara saya bertanya itu tidak benar gitu. Maka dia salah paham. Nah, ketika tahun-tahun berikutnya ya bahkan ketika dipancing satu persoalan ya dia bisa lebih banyak bercerita. Iya, sebenarnya di perannya Ki Pantun ini di Kanekes atau di Baduy sendiri dalam konteks pewarisannya itu seperti apa sih? Apakah dia jadi guru utama misalnya? Oh ya, kalau si Ki Pantun sendiri untuk carita pantun dia jadi guru. Ada beberapa yang belajar dari dia. Sekarang dari 2024 lalu itu dia punya 2 murid yang sedang belajar carita pantun. Yang satu masih sangat muda, baru 18 tahun usianya. Yang satunya lagi baru 27 atau 26 tahun. Tapi selain dia jadi guru carita pantun, untuk mengajari orang Baduy yang mau belajar carita pantun, dia juga guru bagi anak-anak muda yang mau belajar berbagai mantra terkait kebutuhan ritual. Tadi misalnya nanam padi itu mantranya banyak sekali yang harus dituturkan oleh seorang yang akan nanam. Tentu saja setiap benda-benda tadi itu juga harus dimantrai, dan karena banyak mantranya jadi harus belajar. Nah, Ki Pantun itu jadi salah seorang guru untuk mereka yang juga belajar mengenai mantra. Mantra-mantra untuk kebutuhan nanam padi, panen padi, nukuh, ladang dan sebagainya. Dia menguasai ya berbagai pengetahuan tradisional, begitu juga ya banyak orang yang datang untuk berguru. Kalaupun menarik di Baduy itu bergurunya, Kang. Gimana? Mereka kan sebetulnya pendidikannya katakanlah non formal begitu ya. Seorang murid datang ke rumah gurunya, menyampaikan kalau dia mau berguru, lalu dia akan belajar secara intens. Kadang-kadang murid-murid ini datang sore hari, lalu bertanya, disampaikan jawabannya oleh gurunya, dan kadang-kadang mereka bermalam di rumah si guru itu. Mondok. Besok paginya baru pulang. Dan peristiwa pembelajarannya selalu terjadi malam hari. Proses belajarnya itu. Dan itu bisa sangat intens. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, antara guru dan murid akhirnya jadi sangat dekat. Menarik di Baduy, satu orang guru hanya boleh menerima satu murid dalam 1 tahun. Muridnya bisa banyak, tapi artinya gini, bisa 5, dia 6 murid datang berbarengan, tapi itu tidak diterima di tahun yang sama. Seorang guru hanya megang 1 orang murid 1 tahun. Nanti kalau tahun berikutnya ada lagi yang datang berguru, ya dia akan jadi murid kedua gitu. Kalaupun yang pertama tadi masih belajar. Tapi di tahun yang berbeda. Di tahun yang berbeda. Masuknya di tahun yang berbeda. Masuknya di tahun yang berbeda. Jadi ingat yang ramai minggu ini. Apa tuh? Ada sekolahan yang nerima Sangat siswanya banyak. 1 orang di Ya. Solo. Nah, itu mungkin niru orang Baduy. Jadi satu sekolah, 1 orang nerimanya muridnya. hanya 1. Jadi minggu ini teman-teman sedang masa ini MPLS. Ya, MPLS di SMP, Masa SMA. penerimaan sekolah. Nah, ini bagaimana Ki Pantun ini menjaga bahasa kita, hafalan mungkin ya. Oke. Hafalan atau untuk carita pantun, untuk mantra. Ternyata kan tadi Ki Pantun atau juru pantun juga menguasai banyak mantra untuk
ritual-ritual atau barang-barang yang harus dimantrai atau benda-benda yang harus dimantrai. Bagaimana beliau para juru pantun ini menghafal itu supaya ya tentu saja sebelumnya kan pasti belajarnya lama tapi menjaganya itu gimana? Kalau di masyarakat adat itu ritual itu kan selalu sebetulnya pengulangan ya. Pengulangan yang terus-menerus gitu. Nah, di dalam teks cerita pantunnya itu sendiri ada formula-formula sebetulnya. Jadi antara satu tuturan cerita pantun, misalnya peristiwanya sama-sama nanam, tapi dilakukan di ladang yang berbeda atau di tahun yang berbeda, itu selalu ada bagian-bagian tertentu yang tidak sama persis di dalam tuturan cerita pantunnya itu, atau ada bagian-bagian tertentu yang luput, tidak dituturkan atau hilang begitu ya. Nah, tapi ada bagian-bagian yang memang dia secara formulaik mengingatkan satu peristiwa dari peristiwa sebelumnya. Misalnya, kalau yang sudah diceritakan itu adalah bagian tentang orang yang disuruh pergi, maka lanjutannya pasti perginya ke ladang. Nanti dari ladang pasti jalannya dia menuju ke sawah. Nanti perjalanan itu akan melewati sungai, melewati bukit, dan seterusnya. Nah, formula ini berulang. Jadi siapapun di dalam sebuah cerita itu yang berjalan, tokoh apapun, maka yang dituturkan proses perjalanannya sama. Begitu-begitu juga gitu. Jadi ada bagian yang diulang terus-menerus. Kalau di tradisi lisan disebutnya formula. Bagian-bagian tertentu yang itu dia menjadi jangkar untuk mengingat peristiwa selanjutnya apa ya. Kalau habis dari sini kemana ya? Sebetulnya kan plotnya ya. Plotnya yang diingat gitu. Alurnya yang diingat, bukan kata per kata. Karena tetap harus kita ingat ini bukan teks tulis. Bukan teks tulis. Kalau kita menghafal teks tulis, yang kita hafal sama persis dengan apa yang tertulis. Kalau tradisi lisan nggak begitu. Oke. Jadi perubahan, perbedaan di beberapa bagian mungkin antara satu penutur dengan penutur yang lainnya, yaitu lazim terjadi dan itu sah. Nah, terkait isi teks carita pantun nih. Tadi misalnya peristiwanya kita sudah menemukan, misalnya laku hidup, ritual, nanam, ngobati, kemudian panen, rumah baru, kelahiran, dan lain sebagainya. Kalau isi teksnya nih, teks di sini caritanya ya, bukan teks tulis. Caritanya seperti apa? Bukan maksud saya, mungkin ada apa? Judul atau apa istilahnya? Oh iya, ya sebetulnya mungkin judul-judul ini diberikannya oleh para peneliti ya, atau boleh jadi tokoh hero-nya siapa gitu di dalam cerita itu. Yang paling populer sebetulnya yang karena banyak disadur, alihwahanakan, yang paling populer tuh Lutung Kasarung misalnya. Ada juru pantun di tahun 70-an yang menguasai cerita pantun Lutung Kasarung. Nah, tapi 4 tahun terakhir ini saya tidak menemukan di Baduy apakah masih ada yang menguasai cerita pantun itu atau tidak. Ada juga misalnya kalau di Baduy yang dianggap sakral dan paling banyak dituturkan untuk berbagai ritual itu Langgasari. Cerita pantun Langgasari gitu. Si tokohnya bernama Langgasari. Tadi karena sesuai dengan konteks ritual, maka cerita untuk menanam padi itu isi ceritanya adalah tentang seseorang yang sedang belajar menanam padi. Membuat ladang, memantrai ladang, lalu bagaimana menyiapkan lahan, dan seterusnya. Untuk ngobati padi juga begitu. Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam cerita itu, ya apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Yang itu akan justru mengundang hama padi misalnya.
Lalu obat padinya apa saja di dalam kisah itu disebutkan apa saja obatnya untuk mengobati padi kalau hamanya ini dan seterusnya. Jadi ada tokoh yang melakukan banyak adegan dan itu sesuai dengan konteks ritualnya. Jadi penamaan ini atau judul-judul ini oleh para peneliti, misalnya tadi Langgasari, terus ada lagi misalnya? Kalau di Baduy yang paling banyak tadi ya, cuman Langgasari yang paling banyak dipakai. Ada juga yang sudah pernah dipublikasikan itu misalnya Buyut Orenyeng. Buyut Orenyeng itu direkam sama Aib tadi tahun 70-an. Lutung Kasarung. Terus ada juga Ciung Wanara gitu. Orang Baduy nyebutnya Siung Manarah. Siung Wanara. Siung Manarah. Manara. Bukan Ciung Wanara gitu. Terus ada juga yang apa judulnya Paksi Keling gitu. Yang paling banyak dipakai saat ini oleh orang Baduy ya Langgasari. Ada juga judulnya Langgasena gitu untuk ritual tertentu juga. Banyak sebetulnya carita pantun di Baduy itu. Dan ini satu carita itu bisa 4 jam, 5 jam tadi itu. Langgasari sendiri sebetulnya dia untuk nanam, ngobatin padi, panen, sunatan, menikahkan orang, lalu rumah. Itu kalau disambung-sambung, kalau saya mendapatkan, cuman sayangnya saya tidak berhasil mendapatkan semua tuturan itu. Yang 3 saja, yang nanam, ngobatin padi dan panen, kalau dilihat secara tekstual, ini ceritanya bersambung. Padahal judulnya itu juga, masih Langgasari juga. Nah boleh jadi sebetulnya ceritanya ini menjadi sangat panjang, tapi dia sesuai konteks kebutuhan. Tokoh-tokohnya artinya sama kan? Si Langgasari itu ya dia nanam, dia ngobati padi, dia panen. Tokoh-tokohnya masih sama gitu. Cuman itu hanya baru Langgasari saja. Ketika dia ternyata menghuni rumah baru juga Langgasari, ya tokohnya ternyata tokoh yang sama, tapi dia sudah menikah gitu. Sudah menikah dan ini lagi bikin rumah. Bikin rumah. Udah selesai rumahnya, tinggal ngisi dan sebagainya. Dan sebagainya kayak gitu. Okay. Sementara yang nanam padi dia belum menikah, masih bujangan. Saya dari awal kita kan ngomong bahwa carita pantun Baduy itu tuturan lisan terkait pola hidup. Iya. Makanya tadi itu berkaitan siklus hidup. Dan karena tadi berkaitan sama perilaku kehidupan mereka sehari-hari, saya sih nganggapnya, akhirnya saya beranggapan bahwa teks lisannya carita pantun ini itu menjadi panduan bagi hidup orang Baduy. Dalam hal menanam padi misalnya, tuturan carita pantun adalah panduan untuk orang Baduy bagaimana caranya menanam padi. Itu kenapa apa yang disebutkan di dalam carita pantun ya juga ada di dalam praktik ritualnya dan dilakukan dalam praktik bertaninya oleh orang Baduy. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Bahkan yang sepele saja misalnya, di dalam carita pantun itu disebutkan bahwa sahancengan kutiluan. Hancengan tuh berkat ya. Nasi dengan lauk pauk. Itu dilakukan sama orang Baduy sampai hari ini. Praktiknya apa misalnya? Kalau kita ke ladang ngebantuin nanam padi, maka semua orang itu akan mendapatkan satu bungkus berkat itu, nasi dan lauk pauk. Satu bungkus itu harus dibagi 3, bukan untuk satu orang. Dalam hal yang paling sederhana ya. Dan itu disebutkan dalam carita pantun bahwa aturannya adalah satu sahancengan kutiluan. Satu bungkus makanan itu memang untuk bertiga, nggak boleh buat sendirian, nggak boleh. Harus bertiga. Dan itu 3-nya itu dengan siapa saja? Dengan siapa saja. Oke. Dengan orang yang sama-sama membantu nanam padi misalnya. Iya, jadi dari yang diceritakan di dalam tuturan carita pantun Baduy itu juga dipraktekkan di dalam kehidupan nyata. Kehidupan nyata orang Baduy. Oke. Jadi kalau teman-teman Dia dapat jadi nasi semacam kotak misalnya gitu di acara tertentu, ya harus bertiga. Harus bertiga. Nggak boleh cuman sendirian. Karena banyak
nilai filosofi yang itu bisa didapat ketika namanya juga kerja bareng, Ya, kerja bakti gitu. ya. Dalam konteks ketahanan budaya nih, kita mudah ke ujung-ujung. Carita pantun ini seperti apa posisinya Di Jawa di Barat, transmisi ininya? ya di Jawa Barat udah hampir punah. Tadi misalnya hanya 1-2 orang saja di beberapa kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat yang masih punya ki pantun atau juru pantun. Di Baduy ya oke, masih cukup banyak begitu, tapi karena kondisi masyarakat Baduy yang banyak sekali larangan dan seterusnya, sulit mengakses dan memahami apa-apa perilaku ritual ataupun carita pantun yang ada di Baduy. Terlebih tadi dilakukannya malam hari gitu. Sama Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, carita pantun di Baduy 2024 diusulkan untuk jadi warisan budaya tak benda. Itu kan salah satu upaya yang didorong untuk pelestarian dan sebagainya. Nah, cuma memang Baduy saya lihat ya mereka masih bisa mempertahankan apa-apa yang mereka miliki, termasuk carita pantun. Tapi untuk carita pantun secara umum, ya sebetulnya nggak bisa. Kemungkinan tidak terwariskannya tuh besar untuk di daerah-daerah yang lain. Kalau di Baduy, sepertinya saya percaya pada apa yang saya temukan di lapangan, itu masih akan terus terwariskan karena fungsi ritualnya masih dipakai. Iya. Dia masih memiliki fungsi di dalam ritual yang terus dilakukan. Dan itu sangat juga bergantung sama ekosistem kehidupan alam yang terjadi di dalam masyarakat Baduy. Kalau lingkungannya berubah, peraturan adatnya berubah, ya carita pantun akan juga ikut berubah gitu. Iya. Kayak kita misalnya di masyarakat kita, mungkin dulu tahun 70-an, tahun 50-an, carita pantun masih ada karena masih digunakan untuk nanam padi kah, untuk panen padi kah. Sekarang siapa yang panen padi, siapa yang nanam padi? Anak muda nggak lagi nanam padi, nggak lagi panen gitu, beli beras kan. Maka nggak butuh lagi si carita pantun. Butuhnya hiburan dangdut, jaipong, dan sebagainya, misalnya organ tunggal. Nah, karena di Baduy masih itu berhubungan dengan perilaku mereka, kesakralannya mereka, ritual-ritual mereka, ya maka carita pantun masih bertahan. Masih akan hidup kalau di Baduy. Karena daur hidupnya juga masih tetap berlangsung Masih seperti berlangsung. itu. Berladang di humah. Ya, Kemudian juga mereka ritualnya tetap ada. ada. Iya. Iya juga. Kecuali kalau orang Baduy jadi buruh pabrik semua, udah nggak lagi Nggak menanam ada. padi, ya itu nggak ada. Jadi saya jadi ingat di beberapa masyarakat adat ya, misalnya bukan Ekes, ketika lahan atau lingkungannya berubah, dulu misalnya mereka mencari penghidupan di hutan, Ya, kemudian hutannya dibabat habis, ya ritualnya juga hilang. hilang, pasti hilang. Karena pohonnya berubah Ya. dari pohon-pohon besar jadi kelapa sawit. Betul, betul. Nah, itu tuh kita bisa belajar dari nyanyian Bujang Tandomang ya, di masyarakat Patalangan di Riau. Itu kan hilang tradisi lisannya karena hutan adatnya mereka berubah jadi kebun sawit. Jadi si penuturnya kemudian ketika masih bisa menuturkan pun tidak dipercaya sama masyarakatnya. Mau ngomongin nyebut pohon misalnya, ada pohon ini, ada kumbang ini, ada apa. Loh, pohonnya aja udah nggak ada. Kau ngomongin apa gitu, orang kita nggak tahu. Jadi akhirnya seperti meracau kan. Iya. Karena ngomongin sesuatu tidak ada. Tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Pohonnya nggak ada, binatangnya tidak ada gitu. Loh, ngomongin apa, orang udah nggak ada. Yang kita ketahui cuma pohon sawit, cuma pohon karet gitu. Pohon-pohon yang disebut di dalam nyanyian Bujang Tandomang itu, ya mereka udah nggak kenal lagi. Karena mungkin ya itu pohon-pohon tua ya, pohon-pohon di hutan. Pengetahuannya hilang, ya tradisinya hilang. Karena di dalam, balik lagi ke cerita pantun Baduy ini, karena di dalam cerita itu juga, apakah ada tadi ya, menyebutkan nama-nama pohon, hewan, atau... Ada. Karena gini, ada bagian-bagian deskripsi
di dalam cerita pantun itu. Misalnya tadi ketika seorang tokoh berjalan, dia berjalan melewati hutan, melewati lembah sungai, melewati perbukitan dan sebagainya. Itu disebutkan dengan pohon tertentu, ada binatang tertentu dari dahan pohon melompat ke dahan apa, juga ada lembah sungai, ada bukit itu namanya apa, sawah itu namanya apa dan sebagainya. Itu kan sangat berhubungan dengan apa yang mereka miliki sebetulnya yang ada di Baduy itu Nah, sendiri. tapi bisa dikonfirmasi, pohon itu masih bisa ditemukan, Masih bisa ditemukan. sungai itu Iya. Bahkan beberapa nama bukit masih ada. masih ada. Luar biasa ya. Artinya kalau pohon, misalnya gini, ada yang disebut pohon mara leuweung. Itu ada beberapa genus mara gitu. Saya akhirnya mengidentifikasi sesuatu pohon yang disebut dalam cerita pantun, harus baca penelitiannya orang IPB itu. Betul, karena saling terkait, jadi interdisiplin ya. Iya, karena saya kan nggak ngerti kan dengan pohon ini nama ilmiahnya apa segala macam. Orang IPB punya penelitian mengenai pohon-pohon yang endemik katakanlah di Baduy atau pohon-pohon tua gitu yang ada di Baduy. Nah, Yang saya ada harus di Baduy melihat dan ada di cerita pantun ada di Baduy. dalam cerita. Termasuk nama-nama binatang. Ketemu tuh pohon mara. Ketemu. Dan kawan histori harus ketahui yang dimaksud cerita pantun itu bukan dibuat Bukan. saat ini. Jadi ini cerita yang diturunkan, yang Ya, diwariskan turun-temurun. dari turun-temurun, dari generasi ke generasi. Dan itu cerita bisa jadi bukan terjadi di 400 atau 500 tahun yang lalu. Atau Iya. seperti apa? Dalam konteks orang sejarah atau dalam penelitian itu bahasanya apa yang seperti itu? Tidak diketahui sejak kapan cerita pantun itu ada dimiliki sama orang Sunda, tapi dari catatan tertulis ada manuskrip Sang Hyang Siksa Kandang Karestian. Di dalam manuskrip di dalam teks itu naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karestian itu ada 4 judul yang disebut-sebut. 4 judul cerita pantun. Ada kalimatnya kalau mau belajar mau mengetahui tentang pantun, Langgalarang, Siliwangi dan sebagainya, ada 4 saya lupa. Belajarlah kepada juru pantun. Kalau mau mengetahui kisah tentang apa, belajarlah kepada dalang. Kalau mau mengetahui tentang ini itu, belajarlah kepada ahlinya. Kira-kira begitulah. Nah, berdasarkan naskah itu, akhirnya beberapa peneliti percaya kalau cerita pantun itu sudah berkembang paling tidak sejak abad 16. Karena si teksnya itu ditulis atau mungkin disalin sekitar tahun 1500-an. Sekian. Artinya cerita pantun ya di abad itu sudah dikenal oleh orang Sunda, sudah dimiliki. Kapan dia dimulainya ya tidak ada yang tahu. Banyak hal yang bisa diambil sebenarnya dari tradisi lisan kita, karena bagaimanapun juga pengetahuan tradisional itu bagian dari unsur kebudayaan yang kita miliki. Tradisi lisan, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, manuskrip, itu yang membuat Indonesia menjadi besar dalam konteks kebudayaan. Tentu saja setiap negara punya kebudayaannya sendiri, akan tetapi Indonesia, khusus negara kita, itu bisa jadi superpower dalam konteks kebudayaan. Nah, dalam konteks tradisi lisan, bagaimana pandangan Nidu misalnya untuk generasi sekarang ini melihat yang tadi kita sampaikan tentang cerita pantun Baduy, juga korelasinya dengan ritual, bagaimana kita harus bersikap nih? Karena bagaimanapun juga itulah kekayaan budaya kita. Iya, kalau kasuistik Baduy, kasusnya orang Baduy gitu, saya sih berpikirnya ya mengembalikan semuanya kepada orang Baduy. Artinya gini, kepentingannya adalah kepentingan orang Baduy. Kenapa cerita pantun di Baduy bertahan? Karena mereka masih memiliki fungsi tadi di dalam masyarakatnya. Dalam hal ini, misalnya pemerintah ataupun pihak lain yang non-Baduy begitu, ya justru yang mesti dilihat adalah bagaimana justru orang Baduy mempertahankan itu.
Itu yang penting untuk dipelajari, bukan bagaimana ini harus dianggap harus bertahan lalu diintervensi agar mereka tidak boleh berubah. Misalnya nggak bisa, oke ini penting, tapi kan masyarakat pemiliknya menganggap itu penting nggak? Kalau orang Baduy menganggap itu penting, itu akan tetap mereka lestarikan. Tapi kalau pemerintah menganggap itu penting, sementara kita misalnya tidak menganggap itu penting, ya nggak akan jalan. Dipaksa seperti apapun. Nah justru saya ngelihatnya, kalau kasusnya Baduy, ya yang mesti dipelajari ya justru adalah bagaimana orang Baduy mencoba mempertahankan itu. Tentu saja tantangan dari luar, misalnya apakah itu pariwisata, apakah itu modernisme dan sebagainya, modernisasi gitu, ya mungkin itu juga akan mempengaruhi lambat laun dalam ritual, dalam tradisi dan seterusnya. Tapi setiap masyarakat itu selalu punya cara sebetulnya. Ada mekanisme tertentu yang mereka lakukan untuk menjaga, untuk menutup misalnya, atau untuk agar tidak bersentuhan langsung, agar tidak terkontaminasi misalnya begitu. Saya sih ngebayangin orang Baduy yang udah cukup bertahan lama sekali gitu, mungkin ratusan tahun. Dengan kedatangan agama-agama, mereka tetap begitu. Artinya mereka punya mekanisme yang sedemikian rupa untuk tetap begitu. Nah, cuma jangan bayangkan yang saya katakan begitu adalah tidak berubah sama sekali, enggak. Tapi ada sesuatu yang mereka justru negosiasikan terus-menerus, ada sesuatu yang mereka sesuaikan terus-menerus, dan sesuatu yang disesuaikan itu hanya cukup mereka sepakati di komunitas mereka sendiri. Orang luar Baduy nggak perlu tahu apa yang berubah di dalam Baduy, di dalam internal gitu. Dan tidak harus disetujui oleh pemerintah kah, oleh orang luar kah gitu. Kalaupun misalnya, oh ini kok 10 tahun yang lalu kayaknya tidak begini misalnya. Ya emang kenapa? Kalau orang Baduy menyepakati sesuatu itu ternyata memang sekarang mereka maknai secara berbeda, itu kan urusan mereka gitu. Yang saya lihat justru kemampuan bagaimana mereka menjaga identitas. Ya. Menjaga identitas, bagaimana misalnya kalau balik lagi ke konteks carita pantun Baduy tadi, bagaimana laku hidup yang ada di dalam tuturan mereka, lisan mereka itu dikonkretkan di dalam kehidupan nyata. Itu kan seperti kita dalam konteks beragama. Betul. Apa yang diajarkan di agama harusnya menjadi panduan di dalam hidup. Menjadi panduan. Di panduan. agama tidak boleh arrosi wal murtasi pinar yang nyogok dan disogok dalam neraka. Tapi dalam praktek nyata banyak ternyata yang dilakukan. Nah, sementara di Kanekes mah sejalan selaras. Apa yang diajarkan leluhur mereka itu yang mereka lakukan. Nah, saya pikir juga untuk generasi kita, misalnya generasi yang muda Indonesia, bagaimana yang bisa dilihat adalah tadi ya, konsistensi bahwa pewarisan itu tidak mudah, tidak instan. Tidak instan. Seorang juru pantun harus berguru bisa 8 tahun. Dan banyak guru. Dan harus ke banyak guru. Banyak guru juga bisa bermakna itu untuk memverifikasi. Ya. Dan saya jadi teringat membuat perbandingan. Jadi pada akhirnya juga tidak cacamata kuda. Gitu. Ya. Ini juga meyakinkan kita bagaimana ilmu pengetahuan tadi ya. Jadi ini dulu lagi S3 nih, tradisi lisan. Jadi itu bagian dari laku hidup masyarakat Indonesia sebenarnya, tradisi lisan, karena kita masyarakat kita masih memanfaatkan tradisi lisan atau masih melaksanakan tradisi-tradisi lisan di masyarakatnya. Kalau kita dengar ada istilah macaseh, kemudian ketika lahiran atau marhabaan dan lain sebagainya, itu juga tradisi lisan. Iya, kalau itu titik tolaknya pelisanan sebetulnya. Oh, pelisanan. Ya, tapi untuk pertunjukannya sendiri ya bagian dari tradisi lisan. Karena kalau macaseh kan ada kitabnya. Ada tulisnya. Ada tulisnya yang dihafal lalu dituturkan, dijadikan sebuah pertunjukan lah atau apapun gitu. Ya, itu juga bagian dari tradisi lisan.
Cuman beda berangkatnya saja. Apakah dia diwariskannya secara lisan, turun-temurun, atau dilisankan tapi ada kitabnya. Dalam konteks carita pantun Baduy, inilah yang diwariskan Yang diwariskan turun-temurun secara lisan. dan tidak pernah ada teksnya. Ada teksnya, tapi Hasil proses kalau itu kan. iya ada teksnya itu hasil transkrip. Ada transkrip. Tapi yang mereka yang belajar tidak pernah belajar dari teks ini, terutama untuk menjadi kipantun gitu. Gitu. Jadi teman-teman yang di Kanekes sebagai juru pantun atau kipantun-kipantun yang di Kanekes tentu saja tidak belajar dari transkrip. Enggak, Karena mereka tidak baca. tidak baca dan tidak menulis. Iya, Gitu. mereka tidak baca. Baik, Nidu, terima kasih banyak untuk diskusi terkait carita pantun Baduy ini. Terima Banyak kasih. hal yang dapat kawan Historia temukan dan mudah-mudahan menjadi inspirasi, memantik keingintahuan teman-teman tentang tradisi lisan ataupun kebudayaan lain yang ada di tempat lahir atau di Indonesia pada umumnya atau di tempat teman-teman berada. Terima kasih sekali lagi dan Terima kasih, terus pantengin dialog sejarah di historia.id. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya. Tuh, Terima kasih.